Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita bakalan membahas materi tentang protein dan asam amino. Jadi sebelumnya kita bahas dulu kenapa saya pribadi lebih memilih menggunakan Zoom dan direcord lalu dimasukkan ke YouTube karena di sini saya ingin suasana belajar daring dapat kita rasakan bersama-sama. Jadi kayak suasana kita yang sering menggunakan Zoom tetap terasa walaupun saya lakukan sendiri, tapi saya harap video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di sini kita akan membahas protein dan asam amino. Jika kita membahas tentang asam amino, pasti tidak lepas dari protein, ya kan? Begitu. Lalu, apakah mereka ini sama sebenarnya? Tentu tidak, mereka ini tidak sama, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita membahas tentang protein, pasti identik dengan telur, telur ayam, begitu ya, telur-teluran pokoknya yang identik dengan protein ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu protein dan apa itu asam amino, begitu. Kita langsung saja, mari kita bahas. Yang pertama itu protein. Apa sih protein itu? Protein itu adalah molekul yang sangat vital untuk organisme, terdapat di semua sel. Polimernya disusun oleh 20 macam asam amino standar. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ya, kalau misalnya dikatakan disusun oleh asam amino standar, berarti asam amino ini sebenarnya adalah penyusun dari protein ini, begitu. Lalu rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Jadi ketika asam amino ini menyusun protein, dia itu dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik, begitu maksudnya. Lalu bagaimana struktur dan fungsi dari protein ini? Itu ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino yang terdapat di dalam protein tersebut. Lalu bagaimana dengan sifat fisik dan sifat kimiawinya? Sifat fisik dan kimiawinya dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya, begitu. Jadi, protein ini benar-benar sangat bergantung dari asam amino. Bagaimana sifat fisik dan kimiawinya ditentukan oleh si asam amino tersebut, begitu. Dan gambar yang ada di slide ini adalah contoh gambar dari protein, gitu. Lalu kita masuk ke dalam fungsi protein. Apa sih sebenarnya fungsi dari protein ini? Harus kita tahu ya, sering kita katakan protein-protein, tapi kita tidak mengetahui apa fungsi dari si protein ini. Di sini saya akan menjelaskan mungkin hanya sebagian kecil, karena fungsi dari protein ini sebenarnya sangat banyak. Yang akan saya bahas di sini hanya sebagian kecilnya saja, begitu. Yang pertama adalah pembentukan hormon. Jadi si protein ini membantu dalam pembentukan hormon. Salah satunya adalah insulin. Insulin ini terdapat di hati dan pankreas, dan kita tahu insulin ini membantu dalam mempertahankan kadar gula yang ada di dalam tubuh kita, kayak mengontrol begitulah. Lalu juga hormon sekretin yang berada dalam pankreas dan usus. Berarti kalau misalnya berhubungan dengan pankreas dan usus, berarti hormon ini berguna dalam sistem pencernaan. Dalam pencernaan, hormon ini ada begitu, dan proteinlah yang membantu pembentukan hormon-hormon kedua ini, begitu. Contohnya dua ini ya. Lalu menyeimbangkan pH. Peran lainnya yang dijalankan protein adalah mengatur konsentrasi asam dan basa dalam darah dan cairan tubuh lainnya, begitu. Jadi si protein ini membantu dalam menyeimbangkan pH yang harusnya seberapa sih pH normal yang harusnya ada di dalam tubuh manusia, dan si protein inilah yang membantu untuk menyeimbangkan pH tersebut. Lalu si protein ini adalah alat penyimpan molekul. Jadi dalam hal ini si protein ini membantu dalam penyimpanan molekul, begitu ya. Contohnya adalah ferritin yang merupakan protein yang dikombinasikan dengan zat besi, disimpan di hati untuk mengontrol zat besi, begitu. Jadi di sini protein ini membantu metabolisme tubuh kita untuk mengatur berapa banyak kadar zat besi yang harus kita miliki dan berapa yang harus kita buang jika kelebihan, begitu. Yang keempat adalah sumber energi bagi tubuh. Protein ini sebenarnya hampir mirip dengan karbohidrat, begitu.
setiap hari itu sebenarnya dibutuhkan asupan protein, hanya saja sama juga seperti karbohidrat, protein ini dapat berubah menjadi gula jika terlalu banyak dan, hampir sama pentingnya, hampir sama perubahannya ketika dia terlalu banyak di dalam tubuh kita, begitu. Lalu ada, sebagai alat transportasi nutrisi dan molekul tubuh. Misalnya, hemoglobin yang merupakan protein pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi di sini, protein itu membantu dalam menjadi alat transportasi nutrisi dan molekul tubuh, yang di mana hemoglobin kan merupakan protein pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ketika nanti, sel darah merah bergerak ke seluruh tubuh, hemoglobin akan melepaskan oksigen agar dia itu dapat masuk ke jaringan tubuh, begitu. Lalu juga berperan juga si protein dalam pembentukan antibodi. Protein memiliki tugas untuk membentuk antibodi yang bermanfaat untuk mencegah tubuh kita terserang dari penyakit dan infeksi, begitu. Jadi sangat dibutuhkan si protein ini untuk tubuh kita karena dia untuk sebagai membantu dalam metabolisme tubuh kita, dalam aspek-aspek penting, lalu juga sebagai pembentuk anti tubuh. Kurang penting apa lagi si protein ini, begitu. Lalu menyeimbangkan cairan. Contoh yang paling umum adalah albumin dan globulin selaku protein dalam darah. Membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menarik dan menahan air, begitu. Jadi ketika melakukan tugasnya sebagai penyeimbang cairan, si protein ini akan menjaga keseimbangan cairan yang dalam tubuh. Jika memang kekurangan, dia akan menahan air yang dalam tubuh dan jika terlalu banyak, dia akan mengeluarkan cairan tersebut, begitu. Lalu membantu metabolisme tubuh yang seperti saya telah sampaikan, tadi, bahwa si protein ini sangat penting dalam tubuh kita dan dia itu, mengatur pH yang ada dalam tubuh kita, mengatur kebutuhan air, mengatur juga dalam, mengangkut oksigen. Jadi dia itu sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh kita, begitu. Lalu kita masuk ke sifat-sifat fisik kimia si protein ini. Yang pertama, sifat fisikio-kimianya setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa asam amino ini sangat menentukan bagaimana bentuk si protein, besarnya, dan kayak si asam amino ini adalah kayak sebagai pusat terbentuknya si protein ini, karena dia tuh sebagai salah satu hal yang paling penting gitu. Dia menentukan apa jenisnya, berapa seberapa besar molekulnya, begitu. Lalu berat molekul protein ini sangat besar. Yang ketiga, ada protein yang terlarut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak, begitu. Jadi, protein ini ada yang larut dengan air dan ada yang tidak larut dengan air, ada yang nonpolar dan ada yang polar, begitu. Tapi keduanya tidak ada yang bisa larut di dalam lemak, begitu. Yang keempat, bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut dengan salting out. Jadi di sini ketika protein itu ditambahkan dengan garam, berarti dia itu akan mengendap. Begitu, dia akan menimbulkan endapan ketika protein kita tambahkan dengan garam. Yang kelima, apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Seperti kita goreng telur, contohnya ketika kita menggoreng telur, di sana ada protein dan protein itu akan menggumpal, apalagi ketika kita menambahkan garam eee, ketika kita menggoreng telur, begitu. Jadi akan ada endapan dan dia akan menggumpal. Yang keenam, protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Protein ini dapat bereaksi dengan asam dan basa, tapi dapat diingat bahwa dia tidak larut di dalam pelarut lemak, begitu. Lalu kita masuk ke asam amino. Asam amino ini yang sudah saya jelaskan seperti di awal, bahwa asam amino ini adalah pembentuk dari protein. Dan protein itu sangat bergantung kepada asam amino, apa jenisnya, bagaimana bentuknya, itu tergantung dengan bagaimana asam amino ini membentuk si protein. Asam amino ini merupakan unit penyusun protein. Jelas? Lalu strukturnya satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen.
Dia mengikat gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping, yaitu gugus R. Ini contoh gambar seperti dikatakan tadi, di situ ada R, ada gugus amino, ada gugus karboksil, dan satu atom H di situ. Sudah ada di situ ya, seperti digambar di contoh amino asid itu. Kita dapat melihat bahwa dia mengikat secara kovalen gugus-gugus dan atom yang sudah menjadi rumus umumnya begitu. Gugus R atau rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Jadi setiap jenis asam amino itu rantai sampingnya berbeda-beda. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, sifat kelarutan di dalam air. Jadi R ini akan menentukan apakah bagaimana struktur si asam amino, berapa ukurannya, muatan elektriknya bagaimana, dan sifat kelarutannya di dalam air. Lalu kita masuk kepada jenis asam amino standar. Asam amino yang menyusun protein organisme ada 20 macam, disebut sebagai asam amino standar. Diketahui asam amino kedua satu disebut selenocysteine, jarang ditemukan. Amino yang kedua satu ini terdapat di beberapa enzim seperti glutathione peroxide dan selenocysteine mempi. Dengan kode genetik UGA, biasa untuk stop codon, terjadi pada mRNA dengan struktur 2N yang banyak. Dan ada contohnya di gambar selenocysteine ini rumusnya seperti itu dan begitulah bentuk ikatan yang dibentuk. Lalu kita masuk ke klasifikasi dari si asam amino. Diklasifikasinya itu berdasarkan gugus R atau rantai samping dan biasanya dia lebih sering diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya seperti hidrofobik atau hidrofilik, polar atau non-polar, ada atau tidaknya gugus terionisasi. Asam amino itu dibagi seperti di gambar itu ada yang polar, ada yang non-polar, ada yang aromatik, ada yang basic plus, ada yang acidic min begitu. Kita bahas tentang si asam amino nonpolar. Dia itu memiliki gugus R alifatik, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Bersifat hidrofobik. Jadi itu sifatnya hidrofobik. Semakin hidrofobik suatu AA seperti biasa terdapat di bagian dalam protein begitu. Prolin berbeda dengan AA siklik, tetapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatis ini. Umum terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid, begitu. Rantainya itu ada rantai dan contohnya itu ada di bawah ini ya, yang 4 ini adalah contoh dari asam amino nonpolar ini. Lalu kita masuk kepada asam amino polar. Di sini dia memiliki gugus fungsi R yang tidak bermuatan. Lalu apa aja yang tidak bermuatan itu serin, threonine, cysteine, metionin, dan asparagin dan glutamin. Bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air karena dia polar, cenderung terdapat di bagian luar protein. Cysteine berbeda dengan yang lain karena gugus R terionisasi pada pH tinggi yaitu pH 8,3. Ini udah masuk basa sehingga dapat mengalami oksidasi dengan cysteine membentuk ikatan disulfid. Rantai SS, cysteine, tidak termasuk dalam AA standar karena selalu terjadi dari 2 buah molekul cysteine dan tidak dikode oleh DNA. Contohnya itu ada di gambar seperti di bawah, dapat diamati ada 4 contohnya ya. Lalu kita masuk ke asam amino dengan gugus aromatik. Dia itu memiliki fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Bersifat relatif nonpolar sampai hidrofobik. Fenilalanin bersifat dengan V, L, dan I. AA paling hidrofilik. Tirosin, gugus hidroksil, triptofan, cincin indol. Sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dan dia ini sangat penting untuk menentukan struktur enzim.
Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV 280 nm sampai sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Lalu kita masuk kepada asam amino dengan gugus bermuatan positif, yaitu lisin, arginin, dan histidin. Mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya, bersifat polar, dan terletak di permukaan protein dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan mendeteksi netral pada gugus imidazol dibanding lisin itu gugus amino, arginin gugus guanidio begitu. Karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis sehingga dia sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton gitu. Lalu kita masuk pada asam amino dengan gugus bermuatan negatif. Karena tadi udah positif, sekarang negatif. Dia itu mengikat asparatat dan glutamat. Mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya bermuatan min atau asid pada pH 7. Contohnya itu ada seperti tiga gambar yang di bawah ini adalah contoh dari asam amino dengan gugus bermuatan negatif. Lalu kita masuk kepada asam amino non-standar. Tadi kan udah dibahas tentang asam amino standar, sekarang asam amino non-standar merupakan asam amino di luar 20 macam asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino non-standar dijumpai pada sel. Contohnya itu ada seperti gambar yang sebelah kanan ini ya, bukan yang di bawah ini, yang sebelah kanan. Yang fosfoserin, modifikasi serin yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Lalu ada juga yang hidroksiprolin, ini modifikasi prolin dalam proses memodifikasi post-translasi oleh prokolagen prolin hidroksilase, ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Lalu kita masuk kepada contoh selanjutnya yaitu gamma karboksiglutamik acid dari modifikasi glu oleh vitamin K. Karboksiglutamat mampu mengikat Ca dan dia itu sangat penting untuk penjendalan darah. Ditemukan pada protein protombin. Dan yang ketiga gambar di bawah ini merupakan modifikasi dari lisin terdapat di kolagen dan miosin, protein konstruksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Beberapanya itu ditemukan asam amino non-standar yang tidak menyusun protein merupakan senyawa antara metabolisme biosintesis arginin dan urea. Baik, kita sudah sampai di materi ini. Jadi inilah yang dapat saya jelaskan tentang protein dan asam amino. Saya harap dapat dimengerti dan dapat diterima. Baiklah, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.